أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Terakhir kita telah menjelaskan tentang bagian jatah warisannya bintu Ali bin, itu ya, bintu Ali bin. Nah, sebelum kita masuk ke penyebutan jatah ahli waris berikutnya dari ahlul furud, maka kita meroja dulu tentang jatahnya bintu Ali bin. Ya. Bintu Ali bin, masih ingat ada berapa kemungkinan jatahnya bintu Ali bin cucu? Ada 4 kemungkinan. Ya, ada 4 kemungkinan. Yang pertama dapat setengah. Kapankah bintu Ali bin cucu dapat setengah? Ya, ketika dia sendirian. Ada 3 syarat. Yang pertama syaratnya dia sendirian, bersendiri. Yang kedua, ya, adamul mu'asib, tidak ada laki-laki yang bersamanya, tidak ada cucu laki-laki yang sederajat dengannya. Kemudian wa adamu far'in waris a'la minha, tidak ada apa? Cabang ahli waris yang lebih tinggi kedudukannya. Tidak ada anak misalkan. Kalau cicit perempuannya tidak ada cucu misalkan. Ya, pembandingnya cucu dengan anak, cicit dengan cucu gitu. Ya, itu. Jadi cucu perempuan dapat setengah ketika dia sendirian. Kemudian tidak ada cucu laki-laki yang sederajat dengannya, tidak ada di atasnya cabang ahli waris yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, berapa jatahnya? 2/3. Syaratnya apa? Ya, jama', yakni 2 orang atau lebih. Kemudian yang ketiga, syarat yang kedua dan ketiga sama, tidak ada mu'asib, laki-laki, cucu laki-laki yang sederajat dengannya, juga tidak ada di atasnya apa? Cabang yang mewarisi. Ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga dapat berapa? Ya, 1/6. Ya, dapat 1/6. Kapan itu cucu perempuan dapat 1/6? Ya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ma bintin. Ya, ketika dia berkumpul bersama satu anak perempuan. Seperti ada orang mati meninggalkan anak perempuan 1 ya. Cucu perempuan 1. Ya, maka anak perempuan dapat setengah, ya kan? Cucu perempuannya 1/6, menyempurnakan 2/3, menyempurnakan 2/3. Au binti ibn a'la minha warisatun bin nisf. Atau ketika bersama cucu ini ada bintu ibn. Ya, kalau ini cicit berarti ya. Bersama cicit ada bintu ibn, ada cucu perempuan yang a'la minha, tentunya lebih tinggi darinya. Ya. Warisatan bin nisf, yang mana dia mewarisi setengah. Nih, gambarannya kayak gini. Kalau dibilang cucu ya, maka cakupannya luas. Cucu mencakupi di situ anaknya anak laki-laki atau anaknya cucu laki-laki, ya kan? Luas cakupannya. Ya. Jadi cucu dapat 1/6 ini pada 2 keadaan. Yang pertama, ketika berkumpul bersama anak perempuan. Mana yang lebih tinggi kedudukannya, cucu perempuan dengan anak perempuan? Ya, anak tentunya. Maka anak perempuannya dapat setengah, cucunya dapat 1/6. Ya. Kemudian yang kedua, sekarang cicit ya. Cicit ya, dalam bahasa Arab ya, sama cucu juga. Ya, cucu juga. Cuma cucunya derajatnya di bawah, iya. Setelah cucu, iya. Cicit dapat setengah gitu. Ketika di atasnya ada cucu perempuan dari anak laki-laki, sudah kayak gitu. Ya. Bisyarti, ada syaratnya, lihat. Jadi sini cucu mencakup siapa saja? Cucu dan cicit gitu cakupannya. Hanya saja kalau cucu pasangannya dengan anak perempuan, kalau cicit dengan cucu perempuan, tapi yang menyambung lewat anak laki-laki gitu. Ada syaratnya di sini, bisyarti adami al-mu'asib, dengan syarat tidak ada mu'asib. Ya, cucu laki-laki yang sederajat dengannya enggak ada.
Ya, tidak ada cucu laki-laki yang sederajat dengannya atau cicit laki-laki yang sederajat dengannya, tidak ada. Ya. Itu syarat yang pertama, tidak ada mu'asib. Paham ini? Kalau disebut mu'asib maksudnya apa? Saudara laki-laki yang sederajat dengannya. Saudara laki-laki yang sederajat dengannya. Paham? Itu mu'asib. Syarat yang kedua, wa adamu far'in waris a'la minha siwa sahibati an-nisfi. Nah, ini. Syarat yang kedua, tidak ada cabang waris yang lebih tinggi darinya kecuali ya cabang yang lebih tinggi yang warisannya setengah saja. Kayak tadi kan seorang mati meninggalkan misalkan ya anak perempuan 1, cucu perempuan 1. Ya, cucu perempuannya dapat setengah. Kenapa? Karena di atas dia ada sahibatun nisf. Ada orang yang jatahnya setengah. Yaitu apa? Anak perempuan tadi. Berarti kalau misalkan anak perempuannya 2, maka cucu nggak dapat. Kenapa? Karena ketika anak perempuannya 2, jatahnya kan bukan setengah, tapi 2/3. Demikian pula cicit. Ada seorang mati meninggalkan cicit yang mewaris ya, yang nyambung lewat laki-laki semua. Kemudian di atasnya ada cucu perempuan yang menyambung lewat laki-laki gitu sampai ke mayit, maka dia dapat setengah. Tapi kalau ternyata cucunya ada 2, cucu perempuannya ada 2, berarti 2/3 kan? Ya maka cicitnya nggak dapat. Atau bersama anak perempuannya ada anak laki-laki misalkan, ya sudah. Apalagi ada anak laki-laki ya. Apalagi ada anak laki-laki. Kalau sudah ada anak laki-laki, cucu udah tertutup nggak dapat. Paham ini? Kalau sudah ada anak laki-laki yang namanya cucu sudah tertutup nggak dapat. Atau cicit. Kalau sudah ada cucu laki-laki ya sudah selesai urusannya. Ya. Sekarang anak bikin pertanyaan nih. Ada seorang mati meninggalkan anak perempuan 1, laki 1. Kemudian cucu perempuan 1. Bagaimana? Cucu perempuan dapat enggak? Enggak dapat. Kenapa? Ya, karena di atasnya ada laki-laki. Iya. Atau ada seorang mati meninggalkan anak perempuan 3, cucu perempuan dari anak laki-laki 1. Bagaimana? Dapat ke cucunya? Seorang mati meninggalkan ya, anak perempuan berapa tadi? 3. Cucunya 1. Kemudian cucu paman. Dapat nggak kira-kira cucunya? Nggak dapat karena di atasnya bukan setengah jatahnya, tapi 2/3. Kayak gitu aja kok. Nah, kemudian kemungkinan yang keempat, jatahnya siapa? Cucu. Asibah, sisa. Kalau sisa ya, sisanya berapa gitu? Nggak tertentu, iya kan? Kapan cucu perempuan dapat sisa? Lihat wujudul mu'asib ibn. Ketika bersamanya ada saudara laki-laki yang sederajat, cucu ada cicit bersamanya. Seperti ada seorang mati ya, meninggalkan anak perempuan 1, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Maka anak perempuan 1 tadi berapa? Setengah. Kemudian bagaimana cucu perempuannya? Sisanya bersama cucu laki-laki. Hanya saja kaedahnya adalah lidzakari mislu hadil unsayain. Untuk yang laki-laki jatahnya 2 kalinya yang perempuan. Sekarang kita bikin contoh ya, seorang mati misalkan ya, meninggalkan cucu perempuan. Ya kita tulis ini, ya seorang mati meninggalkan cucu perempuan. Anak perempuannya mau ya anak perempuan bahasa Arabnya apa? Bint. Bint. Kemudian meninggalkan siapa lagi? Cucu perempuan. Bahasa Arabnya apa? Bintu ibn. Bintu ibn. Anaknya anak laki-laki. Dan siapa? Ibnu ibn, cucu laki-laki, ibnu ibn. Kalau sulit pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya. Nah, seorang mati meninggalkan anak perempuan 1. Kemudian meninggalkan cucu 2. Yang pertamanya cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keduanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berapa anak perempuan? Jatuhnya setengah, ya kan? Sudah jelas. Berapa cucu ini? Sisa. Pakai bahasa Arab ba, sisa. Kalau pakai bahasa Indonesia S saja. Kalau pakai bahasa Arab pakai ba, baki, sisa. Ya, seperti biasa kita bikin makanya. Lihat, ya. Karena cucu laki-laki dan perempuan ini adalah mewarisi sisa, maka 1 ininya, harisnya, ya. Jangan dipisahkan. Nah, berapa sudah masalah di sini? Ini cuma 1. Berapa sininya berarti? 2. Itu kan pindahinnya deh. Kalau penyebutnya cuma 1, tinggal dipindahkan aja ke atas, jadikan asal masalah 2. B setengah dari 2 berapa?
1. Sisanya berapa? 1. Nah. Lihat 1. Untuk siapa 1 ini? Untuk bintu ibn dan ibn. Iya. Ya. Berapa jatahnya cucu laki-laki? 2. Cucu perempuan 1. Ini sahamnya 1, pecah ya. Nanti akan ada caranya bagaimana supaya enggak pecah. Dihitung ini kepalanya berapa? Perempuan kan 1 ya kepalanya. Laki-laki kepalanya berapa? 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Nah, kita di sini atas. Dikalikan 2 berapa? 3 kali 2? 6. Nah, ini dibikin aslul masalah yang baru. Ini yang dipakai. Nah, 3 dikalikan lagi 3 kali 1. Berapa? 3. 3 kali 1 berapa? Nah, pas enggak? Nah, berapa anak perempuannya? Cucu perempuannya 1. Cucu laki-lakinya? Nah, pas gitu. Ilmu katon. Tuh. Nanti ada banyak latihannya insyaallah. Kita lanjutin sekarang. Jadi dapat sisa ketika apa? Bersamanya ada cucu laki-laki atau ya cucu laki-laki lah atau cicit laki-laki kalau yang dibahas cicit ya. Wa adamu ibn, lihat syaratnya tidak ada anak laki-laki. Kalau sudah ada anak laki-laki ya sudah. Nah, ini perhatikan ya. Kalau seandainya bintinya ada 2, anak perempuannya 2 sekarang kita ganti. Bagaimana? Berapa perempuan 2? Ya, bintan dalam bahasa Arabnya. Ya, bintan. 2 anak perempuan. 2/3 kan? Nah. Masya Allah tuh. Kemudian bin dan ibunya berapa? Dapat nggak? Nah, ini bintu ibn cucu perempuan seandainya nggak ada cucu laki-laki nggak dapat. Tapi di sini beruntung dia. Ada cucu laki-laki. Ini disebut dalam istilah faraid itu akhun mubarak, saudara yang membawa berkah gitu. Kan seandainya nggak ada saudara laki-laki, dapat nggak cucu perempuan? Nggak dapat karena di atasnya jatahnya bukan setengah tapi 2/3, ya kan? Karena ada anak laki-laki, alhamdulillah berkah nih anak saudara laki-laki saya ini. Jadi dia dapat sisa bersama-sama, ya 2/1, gitu. Berarti ini 3 kan? Ya nantilah insyaallah. Jadi anda pahami baik-baik nih. Kapan kasih cucu perempuan dapat setengah? Dapat sisa? Ketika bersamanya ada cucu laki-laki yang sederajat dengannya. Dengan syarat tidak ada ibn anak laki-laki. Ini kalau dibahas cucu. Atau syaratnya tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau yang dibahas cicit. Paham ini? Nah, kalau mundur jangan bingung. Kalau yang dibahas cucu ya dengan anak laki-laki. Cicitnya dengan di atas siapa? Cucu laki-laki. Jadi kalau nih sekarang pertanyaan, ada orang mati meninggalkan cicit perempuan, meninggalkan cucu laki-laki, gimana, dapat gak cicit perempuannya? Enggak, karena di atasnya yang lebih tinggi dari dia adalah laki-laki. Insya Allah kalau sering diulang, di murojaah, ditanyakan, nggak sulit insya Allah. Sekarang kita masuk ke penyebutan atau penjelasan jatah ahlul furud berikutnya, yang ke-10 ya. Al-ukhtu syaqiqah. Al-ukhtu syaqiqah maknanya saudari sekandung. Saudari sekandung, yaitu seayah dan seibu. Ya. Untuk saudari sekandung ada 3 kemungkinan jatahnya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama setengah. Yang ketiga 2/3. Yang terakhir asibah dia. Sisa. Kapankah saudari sekandung dapat setengah? Lihat di situ. Al-infiradu, ketika dia sendirian. Iya. Ada syaratnya, diingat syaratnya. Kalau sudah sering dilatih, nggak sulit. Kalau emang baru, ya sulit. Kalau sering diulang terus, kayak gini aja gitu. Ya. Yang pertama sendirian, saudara sekandungnya ini. Yang kedua, adamu far'in warithin mutlaqa. Lihat. Adamu far'in waris mutlaq, tidak ada cabang yang mewarisi secara mutlak, nggak ada. Yang laki-laki itu perempuan, dari anak, dari cucu, nggak ada sudah. Paham? Cabang yang mewarisi nggak ada. Anak nggak ada, cucu nggak ada, cicit nggak ada. Paham? Ya, kemudian yang kedua, wa adamu aslin warithin dzakar. Tidak ada asal waris yang laki-laki. Asal waris apa? Orang tuanya mayit, bapak, ibu ini asal. Tapi di sini dzakar, asal dzakar itu bapak, kakek, apa? Buyut. Nah, paham ini? Jadi syarat yang kedua, agar
apa? Si mayit tidak meninggalkan asal yang mewarisi yang laki-laki jenisnya. Enggak ada bapak, enggak ada kakek. Paham ini? Ya. Jadi kalau disebut far'un, berarti far'un cabang ya anak ke bawah. Kalau asal orang tua terus ke atas. Ya, tapi di sini aslun waris dzakar. Asal waris yang laki-laki berarti bapak, kakek gitu kan. Itu syarat kedua. Syarat yang pertama tadi apa? Sendirian. Yang kedua, tidak ada cabang yang mewarisi secara mutlak, enggak ada sama sekali, yang laki ataupun perempuan. Yang ketiga, tidak ada asal dzakar yang mewarisi ya. Yang mewarisi yang kita bahas ya. Kalau yang enggak mewarisi enggak menghalangi. Ya, seperti kakek dari ibu kan kakek ya, kakek dari ibu mewarisi enggak? Enggak, yang enggak mengganggu ini. Enggak mengganggu keberadaannya. Syarat yang keempat, wa adamu al-mu'assib. Tidak ada mu'assib. Apa yang dimaksud dengan mu'assib di sini? Tidak ada saudara laki-laki sekandung. Paham ini? Enggak ada mu'assib, enggak ada saudara laki-laki sekandungnya, enggak ada. Itu mu'assib namanya. Kalau yang dibahas anak perempuan, mu'assibnya ya anak laki-laki. Kalau yang dibahas cucu perempuan, ya mu'assibnya cucu laki-laki. Kalau yang dibahasnya saudari perempuan, ya mu'assibnya saudara. Ya, kalau yang dibahas adalah saudari perempuan sekandung, mu'assibnya saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya. Nah, itu istilah-istilah kayak gini harus dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, ditanyakan. Yang kedua, 2/3. Nah, syaratnya yang pertama al-jama'. Al-jama' itu 2 atau lebih jumlahnya. Kalau saudari sekandungnya 2 atau lebih, maka dia dapat 2/3. Tapi masih ada syarat yang lain, belum selesai. Ya, al-jama' 2 atau lebih jumlahnya. Yang kedua, ada far'in waris mutlaq, sama syaratnya dengannya sebelumnya. Iya, tidak ada cabang yang mewarisi secara mutlak, enggak ada. Anak cucu enggak ada, laki perempuan enggak ada. Syarat yang ketiga, ada mu'aslin waris dzakar, sama. Tidak ada asal usul asal yang laki-laki yang mewarisi enggak ada. Yang berikutnya ada muhasib, sama syaratnya dengan yang pertama. Bedanya apa dengan yang pertama? Iya, kalau yang pertama sendiri, kali ini 2 atau lebih jumlahnya. Ya. Kalau jumlah 2 atau lebih ya dibagi rata. Nanti coba ada cara menghitungnya. Yang terakhir ya dia mewarisi dengan sisa asibah. Kapankah saudari perempuan dapat sisa? Lihat, bil akhi syaqiq, dengan sebab adanya saudara laki-laki sekandung. Paham ini? Ada seorang mati meninggalkan istri, ya. Kemudian saudari perempuan sekandung, kemudian saudara laki-laki sekandung. Maka istrinya berapa, Pak? Istri sudah lewat, nggak ada anak tuh. Istri berapa? 1/4. Sisanya berapa? 3/4 kan? Buat siapa? Ah, saudara tadi. Iya, saudara tadi. Iya, sisanya buat saudara laki-laki dan saudara perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk laki-laki 2 kali jatahnya siapa? Perempuan gitu. Gampang nanti insyaallah cara ngitungnya. Lihat. Wa ma'al far'il waris al-muannas. Ya. Yang berikutnya bersama cabang mewarisi yang perempuan. Jadi kalau ada cabang mewarisi yang perempuan, tetap dapat itu. Saudari perempuan tetap dapat. Iya. Mewarisi sisa ketika bersamanya ada saudara laki-laki sekandung. Contohnya kayak gini ya. Seorang mati meninggalkan istri lah. Meninggalkan anak perempuan. Meninggalkan saudari perempuan sekandung. Meninggalkan saudara laki-laki sekandung. Ibu berapa ada anaknya? Ibu kalau ada anak berapa? 1/8. Anak perempuan 1 orang diri berapa? 1/2. Sisanya buat siapa? Tadi buat saudara laki-laki sekandung, yang perempuan dan yang laki-laki. Kalau yang laki-laki berapa? Jatahnya 2, yang perempuan 1. Udah gitu. Ya. Bi syarti adami aslin waris dzakar. Lihat, syaratnya tidak ada asal waris yang laki-laki. Asal waris tadi bapak. Asal tuh orang tuanya mayit asal. Yang laki-laki yang mewarisi, enggak ada itu syaratnya. Paham ini? Dengan syarat tidak ada asal waris yang laki-laki. Wa furu'in warisin dzakar, tidak ada cabang waris yang laki-laki. Ya. Jadi syaratnya itu. Ya. Tidak ada apa asal yang mewarisi yang laki-laki, tidak ada far' yang mewarisi yang laki-laki. Ya. Fadhal yang belum paham, tanyakan. Ya, insyaallah enggak terlalu sulit tuh. Kalau sudah ada anak laki, ya sudah selesai, saudara tuh enggak dapat semuanya. Kalau sudah ada anak laki-laki, saudara semuanya enggak dapat, yang laki ataupun perempuan. Ada cucu laki-laki juga menghalangi saudara-saudara. Ada cicit laki-laki juga menghalangi
saudara-saudara, selesai urusannya sudah. Kalau ada anak laki-laki, saudara-saudara. Tapi kalau misalkan anaknya perempuan, nah masih memungkinkan dapat saudara itu. Iya, masih memungkinkan dapat. Yang berikutnya, ini belum masuk ke latihan ya. Al-ukhtu li abin, saudari sebapak, saudari sebapak. Paham kan? Saudari sebapak tergambar kan? Antara si mayit dengan ahli waris, saudaranya ini satu bapak, ibunya beda. Ibunya yang beda. Insya Allah nggak terlalu sulit dah. Sama bapaknya yang ibunya beda gitu. Ya kasusnya nanti bisa gambarkan sendirilah. Iya. Ada orang misalkan seorang laki-laki punya anak dia, punya anak. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita punya anak. Ya kan satu bapak kan. Menikah dia dengan istri dulu yang sudah meninggal, melahirkan misalkan Aminah Ahmad. Kemudian dia menikah dengan istri baru, melahirkan Muhammad Zainab. Nah itu apa? Saudara sebapak namanya. Ibunya kan beda. Ya al-ukhtu li ab, saudari sebapak. Ya. Kemungkinannya ada 4 di sini. Setengah, sepertiga, seperenam, ya sisa asibah. Kapankah saudari perempuan sebapak ini dapat setengah? Persis dengan yang di atas itu. Al-ukht asy-syaqiqah. Al-infirad, ketika di sendirian. Ketika di apa? Sendirian. Yang berikutnya ada mufar'in waris mutlaqah. Tidak ada cabang yang mewarisi sama sekali, enggak ada. Laki perempuan enggak ada, anak cucu enggak ada. Laki ataupun perempuan. Yang berikutnya ada aslin waris dzakar. Tidak ada asal yang laki-laki, asal ahli waris yang dzakar. Ya, bahasa kitanya apa sih asal tuh? Pokoknya dah. Pokok ya. Tidak ada pokok ahli waris yang laki-laki. Pokok kan sumbernya si mayit ini. Cabangan pokok lawannya ya mungkin ya. Gitu. Tidak ada pokok laki-laki yang mewarisi. Bapak, kakek nggak ada dan seterusnya. Yang berikutnya ada mu'asib. Tidak ada mu'asib yang di sini. Yang dimaksud dengan mu'asib apa? Tidak ada saudara laki-laki sebapak. Iya sebapak mu'asib itu. Ya. Kalau sekandung bukan mu'asib ini beda lagi. Paham enggak? Atau seibu bukan mu'asib beda lagi ini sudah. Ya. Kemudian yang berikutnya ada mu'akhin syaqiqin wa syaqiqah. Tidak ada saudara laki-laki sekandung ataupun saudari perempuan sekandung. Itu syaratnya, tambahkan. Jadi dapat setengah ketika sendirian. Tidak ada fara' waris yang tersisa, enggak ada sama sekali laki perempuan, enggak ada. Tidak ada asal waris yang laki-laki, tidak ada mu'asib, tidak ada saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung, enggak ada. Ya kasusnya gampang, seorang mati misalkan ya, meninggalkan ibu misalkan ya. Meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan saudari perempuan satu. Kemudian setelah itu ya berapa kira-kira barisannya? Ibu berapa? Lupa lagi ibu. Ada kemungkinan berapa ibu itu? Sepertiga, seperenam, sepertiga sisa. Di sini berapa ibunya? Sepertiga, karena saudara cuma satu. Nah, terus saudari si ibunya berapa ini? Saudari perempuan sebabnya berapa? Setengah gitu, setengah. Masih ada sisa nanti. Sisanya nanti diberikan lagi kepada keduanya. Nanti akan ada caranya. Kalau misalkan setelah dibagi, ya harta peninggalan ini masih ada sisa, maka namanya rod nanti ada. Nah itu kayak gitu. Ya. Atau seorang mati meninggalkan istri, iya, kemudian meninggalkan siapa? Saudari perempuan sebapak, istrinya dapat berapa? Seperempat. Kemudian saudari perempuan sebapak dapat setengah, gitu. Kemudian yang berikutnya sepertiga. Ya, sepertiga. Wah ini salah ini sepertiga ini 2/3 harusnya. Dikoreksi ya 1/3 itu 2/3 harusnya. Keliru ini, salah tulis ini. Iya yang kedua itu harusnya 2/3 ya. Bukan 1/3. Nanti ya 2/3 itu. Syaratnya al-jama' 2 orang saudari perempuan atau lebih. Sama yang sisanya syaratnya itu ada mufar'in waris mutlaqah, tidak ada cabang ahli waris sama sekali. Kemudian ada mu'aslin waris dzakar, tidak ada pokok laki-laki yang mewarisi, tidak ada mu'asib, tidak ada saudara laki-laki sebapak, enggak ada. Ada mu'akhin syaqiq wa syaqiqah, tidak ada saudara laki-laki sekandung, tidak ada pula saudari perempuan sekandung. 2/3 itu salah, 1/3 itu. Salah cetak. Ya. Satu lagi, 1/6. Nah, ini 1/6. Kapankah saudari perempuan sebapak
dapat 1/6 lihat. Ma ukhtin syaqiqah. Ya. Ma ukhtin syaqiqatin warisatin linisfi. Ketika dia berkumpul dengan satu orang saudari perempuan sekandung yang dia mewarisi setengah. Saya ulangi, saudari perempuan sebapak dapat 1/6 ketika dia berkumpul bersama seorang saudari perempuan sekandung yang mewarisi setengah. Kan satu orang saudari perempuan sekandung kalau sendiri berapa? Setengah, ya kan? Kalau syarat-syaratnya terpenuhi ya. Maka kalau contoh, kita bikin contoh ya, ada seorang mati meninggalkan istri, kemudian saudari perempuan sekandung, kemudian saudari perempuan sebapak. Istri berapa? 1/4. Saudari perempuan sekandung berapa? Satu orang? Setengah. Saudari perempuan sebapak berapa? 1/6. Takmilata sulusain, menyempurnakan 2/3, persis seperti pasangannya cucu perempuan dengan anak perempuan itu. Ya kan? Cucu perempuan 1, anak perempuan 1. Cucu perempuannya kan 1/6. Mirip gitu. Ya. Bisyarti adamil mu'asib, dengan syarat tidak ada mu'asib. Tidak ada mu'asib. Yang dimaksud mu'asib di sini siapa? Tidak ada saudara laki-laki sebapak. Kalau ada saudara laki sebapak maka sisa. Iya kan? Mewarisi sisa saudara laki-laki dan perempuan ini. Yang laki-laki 2, jatahnya yang perempuan 1 gitu. Kemudian syarat berikutnya ada far'in waris mutlaq, tidak ada cabang waris secara mutlak, enggak ada sama sekali. Enggak ada, itu. Syarat-syaratnya terkumpul semua di sini. Tapi itu ulang-ulang insyaallah enggak sulit. Ya. Wa adamu aslin waris zakar, tidak ada pokok laki-laki yang mewarisi, tidak ada bapak, kakek, enggak ada. Kemudian wa adamu akhin syaqiq, tidak ada saudara laki-laki sekandung, enggak ada. Iya. Insyaallah kalau antum sering diulang nanti enggak sulit kok, insyaallah. Kemudian terakhir, saudari perempuan sekandung mewarisi sisa. Kapan? Bil akhi liab, dengan sebab adanya saudara laki-laki sebapak. Kalau bersama dia ada saudara laki-laki sebapak, ya sudah sisa, mewarisi sisa saudari perempuan ini bersama saudara laki-lakinya. Bandingnya ada 2/1 tadi ya. Wa ma'al far'il waris al muannas. Ya. Juga dia tetap mewarisi sisa ketika bersamanya ada saudara laki-laki, ketika di sana ada cabang perempuan muannas. Cabang perempuannya mewarisi. Contoh ya gini ya. Ada seorang mati misalkan meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan 1, meninggalkan saudari perempuan sebapak dan saudara perempuan sebapak. Maka ibunya berapa ada anak? Ibu ada anak berapa? Ibu tadi siapa ibu sih? Istri ya? Istri dapat berapa ada anak? 8. Anak perempuannya berapa tadi? 1, anak perempuan 1. Setengah. Nah, saudari perempuan sebapak dan saudara laki-laki sebapak berapa? Sisanya. Ya, tetap dapat. Nah, ya. Dia bisyarti adami aslin waris, sepertinya rumit ya. Ada sih insyaallah sering latihan aja nanti hilang kerumitannya. Bisyarti adami aslin waris zakar, dengan syarat tidak ada asal pokok laki-laki yang mewarisi, tidak ada bapak, tidak ada apa? Kakek, karena bapak, kalau ada bapak itu yang namanya saudara, saudari nggak dapat, sudah selesai urusannya. Paham ini? Kalau ada bapak, saudara laki-laki, saudari perempuan nggak dapat semuanya, yang sekandung kah, sebapak kah, seibu nggak dapat semua sudah. Kalau ada kakek juga demikian, nggak dapat. Menurut pendapat yang rajih, ada khilaf di situ. Sebagian ketika kasusnya berkumpul saudara dengan kakek, ditasyrik, digabungkan jatahnya saudara dengan kakek. Tapi mendapat yang rajih, ya bahwasanya menghalangi kakek ini saudara-saudara, sebagaimana bapak menghalangi saudara-saudara. Ya. Kemudian lihat syarat berikutnya, wa adamu akhin syaqiqin wa syaqiqah, tidak ada saudara laki-laki sekandung dan tidak ada saudari perempuan sekandung. Ya, selesai itu. Fadhil, sekarang pertanyaan yang masih rumit. Ya, atau saya tanya gitu. Antum nanya atau nanya Pak Hajat? Hah? Atau antum nanya? Kalau nggak nanya berarti paham banget. Kalau nggak nanya ditanya boleh. Ayo. Mau milih nanya atau ditanya? Mas Slamet? Ya. Gimana? Yo. Syarat ini harus terpenuhi 4-4-nya itu. Ya, syarat yang ini. Ya, pokoknya syarat itu harus ada semua itu. Jadi dihafalkan ya. Ya nanti mungkin tuasa budi ya untuk merangkum ditulis dengan bahasa Indonesia. Karena itu baca dihafalkan. Ya. Pokoknya gini, kalau misalkan ahli waris itu adalah saudara, lihat ke atas, bapak,
Kakek ada enggak? Enggak ada, aman. Lihat ke bawah, anak laki cucu itu lagi enggak ada. Hafal insyaallah ya. Kemungkinannya ada gitu nanti insyaallah. Nah, sekarang kita latihan. Masuk latihan nih. Nah. Oh, sudah dikerjakan ini, Mas. Sudah dikerjakan nih latihannya. Nanti setelah itu ada latihan yang belum dikerjakan. Lihat. Masailu mahlulatun li ashabil furud. Masalah-masalah yang sudah diuraikan, sudah dijawab. Li ashabil furud, untuk jatahnya ashabul furud. Masih ingat ashabul furud? Yaitu golongan yang memang jatahnya sudah ditentukan oleh syariat. Setengah, sepertiga, dan seterusnya. Lawannya apa ashabul furud? Asobah itu sisa, yang baru sisa, nggak tertentu jatahnya, bisa banyak bisa sedikit. Lihat, zauj, sekarang masalah zauj, ini prakteknya nih, kalau tadi teorinya. Lihat, zauj, si zauj apa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia zauj, suami, ya. Suami dapat setengah, contohnya ya, ada seorang mati meninggalkan zauj suami, kemudian akhun syaqiqah, ini akhun singkatan itu, akhun syaqiqah saudara sekandung, syaqiqah itu sekandung. Apa? Syaqiqah sekandung. Aku syaqiqun, saudara sekandung. Lihat, berapa jatahnya suami? Sendirian, setengah. Lihat, di pinggir tuh ya, sebelah kanan. Kalau antum pakai bahasa Indonesia ya dari kiri gitu ya. Kalau bahasa Indonesia dari kiri. Ya. Kemudian aku syaqiq, ain. Berarti dia asabah sisa. Asib dia. Ya, di sini penyebutnya cuma satu kan? Zauj setengah. Maka duanya diangkat ke atas, dijadikan apa? Asul masalah. Setengah, lihat, zauj setengah. Setengah dari dua berapa? Satu, sisanya berapa? Satu, selesai. Paham ini? Nah, itu. Yang kedua, lihat ba. Suami dapat seperempat. Lihat contoh kasusnya. Suami dapat seperempat. Ada seorang mati meninggalkan suami dan anak laki-laki. Suami dapat berapa? Seperempat. Kenapa? Ada anak. Ibn anak laki-laki. Jatuhnya apa? Sisa. Nanti akan ada rinciannya insyaallah terkait siapa yang mewarisi sisa. Nah, di sini penyebutnya cuma 1/4. Maka 4-nya diambil, kita angkat ke atas. Jadikan apa? Asul masalah. Bilangan terkecil yang bisa dibagi kepada apa jatahnya ahli waris tanpa ada pecahan. Iya 4. 1/4 dari 4 berapa? 1. Ah, antum bisa lihat Pak ke temannya. Kalau nggak ada ininya repot malah. Ya, nggak ada bukunya susah. Ya, 1/4 ya 4 kita angkat ke atas. Nah, 1/4 dari 4 berapa? 1. Sisanya berapa? 4 kurang 1? 3. Maka ibn 3. Berarti nanti suami 1/4, ibn 3/4 gitu dari harta peninggalannya. Ahsan ada kitabnya. Ya. Kemudian contoh zaujah. Lihat contoh kasusnya si istri, zaujah istri dapat seperempat adalah ketika ada seorang mati meninggalkan istri. Kemudian meninggalkan akhun li'ab, saudara sebapak. Istri berapa? 1/4. Kalau ditanya kenapa 1/4? Tidak ada cabang yang mewarisi gitu. Kalau istri lihatnya ke bawah. Ya. Kemudian akhun li'ab, saudara laki-laki sebapak, sisa ain, asib dia. Maka di sini penyebutnya cuma 1/4, 4-nya kita angkat menjadi asal masalah. Tinggal hitung 1/4 dari 4 1. Sisanya berapa? 3. Buat siapa? Akhun li'ab. Insyaallah enggak sulit ya. Kemudian berikutnya contoh si istri dapat 8 ya. Lihat, ada seorang mati meninggalkan istri zaujah. Itu garis miring 2, istrinya 2 berarti. Garis miring 2, istrinya 2 maksudnya. Paham? Ya. Kemudian ibnu ibn, cucu laki-laki. Ibnu ibn itu anaknya anak mayit, berarti cucu. Ya, cucu laki-laki itu. Istri berapa jatahnya? Seberapa kenapa? Ada cabang yang mewarisi. Iya, ada cabang yang mewarisi. Asal masalahnya berapa sih? 8. Jelas, karena penyebutnya cuma 1. 1/8 dari 8 berapa? Iya, 1. Sisanya berapa? 7. 7 ini berarti apa? Cucu. Ya. Nanti cara menghitungnya misalkan hartanya 80 juta ya. 80 juta bagi 8. Gitu. Ibnu ibn cucu laki-laki kan 7. Jadi kali 7 1 juta kali 7 juta berarti kan? Ya iya. Pokoknya kalau cucu cicit harus nyambungnya lewat laki-laki. Kalau lewat perempuan sudah berhenti terputus, Pak, bukan ahli waris. Kerabat saja. Ya paham ini? Lihat istrinya berapa di situ? 2. Ada pecahan enggak? Jatahnya 1, orangnya 2. Ada pecahan? Ada kan 1/2 pecah ya? Nanti akan ada caranya supaya enggak pecah. Nanti belakang insyaallah. Ya. Berikutnya al-ab, bapak. Ya, di sini dicontohkan semua. Bapak jatahnya berapa? Yang sudah kita lewatkan. Ada 1/6, ada 1/6 sisa. Iya kan? Ada sisa gitu. Lihat ini contoh yang pertama A ini adalah contoh jatahnya bapak 1/6. Ketika ada seorang mati meninggalkan bapak dan anak laki-laki, maka bapak berapa? 1/6. Masih ingat enggak? Bapak 1/6 ketika
ada cabang laki-laki. Iya. Anak laki-laki sisa, ain makanya. Kalau bahasa Indonesia S sisa ini apa? Berarti penyebutnya berapa di sini? Ya 6 kita angkat menjadi asul masalahnya 6. 1/6 dari 6 1, sisanya 5. Berarti bapak 1/6, ibn anak laki-laki 5/6. Itu agak sulit tuh. Contoh berikutnya. Sekarang kasusnya adalah di mana bapak dapat 1/6 plus sisa. 1/6 plus sisa, masih ingat enggak? Yang sudah lewat kapan bapak dapat 1/6 plus sisa? Ketika mayit meninggalkan cabang perempuan. Ya, itu harus ingat terus ya. Harus benar-benar mendarah daging mengalir sudah. Ya. Kalau masih mang-mang jangan coba-coba, salah nanti. Serahkan aja yang saya mungkin. Pak Nur misalkan lebih mungkin daripada aneh. Tanyakan aja lah. Kalau mang-mang salah takutnya. Ya, iya. Nanti sudah dibagi salah pajak misalkan. Waduh repot ini. Harus kantum harus balikin. Iya. Ya, seorang mati meninggalkan bapak dan anak perempuan. Bapak dapat berapa? 1/6 plus sisa. Kenapa? Bersama cabang perempuan. Anak perempuan 1 berapa? Anak perempuan 1. 1/2 satu orang. Nah, lihat di situ. Lihat. Nah, antum mencari asal masalah kan? Di situ bapak 1/6, bin setengah. 2 dengan 6, hubungannya apa? Rumusnya sudah kita lewatkan, 6 dengan 2. Apa? Tadakhul. Saya buka lagi. Tadakhul itu kalau yang lain, yang satu kelipatan yang lain. 6 dengan 2. 6 kan kelipatnya 2. Ya, 2 dilipat berapa kali jadi 6? 3. Nah, berarti kita ambil yang besarnya 6-nya, gitu. 6-nya ini kita ambil dijadikan asul masalah. Mana, Bah? Paham kan nih cara mengambil ini? Nanti yang sudah paham cari waktu yang lain buka di sini murojaah sama teman-teman yang belum paham. Iya. Kemudian lihat mudah aja 1/6 kan? 1/6 ya. 1/6 dari 6 berapa? 1. Ya nanti sisanya belum dilihat ada enggak gitu kan. Bin setengah. Setengah dari 6 berapa? 3. Tadi kan bapak 1 jatahnya ya. Bin 3. Berapa? 4. Masih ada enggak sisanya? 6 dikurangi 4. Nah, buat siapa? Bapak. Jadi bapak jatahnya 1 ini fardnya ya, 2 sisanya. Gitu. Ada 2 jenis bagian bapak ini. Yang pertama apa? Jatah fardnya. Yang kedua taksibnya ya. Nah itu. Jadi bapak 3/6, bin 3/6 ya. Kemudian kasus berikutnya bapak dapat setengah. Dapat 1/6. Ya contoh seorang mati meninggalkan bapak, anak laki-laki dan apa? Anak perempuan. Anak bapak berarti kalau ada anak laki-laki 1/6 sudah. Kalau ada anak laki-laki 1/6. Cucu laki-laki 1/6 bapaknya. Ya, ibu dan bin sisa. Sudah kalau ada saudara laki-laki, iya, saudara perempuan mah sisa ya. Nah, di sini penyebutnya cuma 1/6 berarti 6 kita jadikan aslul mas. Alah, 1/6 dari 6 berapa? 1. Sisanya berapa? 6 kali 1? 5. Lihat, 5 ini berarti apa? Ibn dan bin. Ibn berapa jatuhnya? 2 kalinya perempuan. Pecah enggak di sini? Ibn kan kepalanya 2 deh, catat ya kan? Bin 1. 5 bagi 3 berarti kan? Pecah enggak? Pecah. Bagaimana cara menyelesaikannya nanti insyaallah di kelas berikutnya, di kesempatan berikutnya. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya dal itu. Kasus di mana bapak dapat sisa saja. Kapan bapak dapat sisa saja? Masih ingat enggak? Ketika si mayit, kalau berbicara bapak, mayitnya siapa? Ya anaknya, gitu ya. Jangan mana ya? Ya, istrinya ya enggak nyambung itu. Kalau sebut bapak ya berarti yang mati anaknya. Sebut istri yang mati suaminya gitu. Disebut kakek yang mati cucunya. Yang sih. Ya kalau nggak disebut berarti mati, meninggal ya kalau nggak disebut gitu. Jangan dipikir, loh ini gimana ya? Kalau nggak disebut jangan mati. Ya, di mana masih hidup. Ya. Allah insyaallah. Yang dal sekarang. Jadi kasus di mana bapak dapat apa? Sisa saja. Seorang mati meninggalkan bapak dan suami. Bapak dapat berapa? Sisa. Nanti lebih bagusnya ya, untuk bagusnya nanti antum yang sisa itu ditempatkan di bawah. Yang fard dulu, yang jatah sudah tertentu dulu, yang setengah, sepertiga itu dulu. Yang sisa di belakang bagusnya nanti ya. Nah di sini
Kenapa bapak dapat sisa? Salah anak tanya. Harus ada jawabannya terus. Kenapa bapak dapat sisa saja bapak? Nggak dapat 1/6 atau 1/6 dengan sisa? Karena apa? Bapak kenapa di sini dapat asobah dalam contoh ini? Karena si mayit nggak meninggalkan cabang yang mewarisi. Di sini bapak sama suami saja. Nah itu, paham ini? Jadi kenapa bapak di sini dapat sisa saja? Karena dia nggak ada anak sama sekali, nggak ada cabang yang mewarisi sama sekali, anak cucu nggak ada, maka bapak sisa saja. Zauj, suami berapa suami? Setengah. Kenapa setengah? Yang nggak ada cabang mewarisi nggak ada situnya. Pokoknya yang nggak disebut nggak ada. Gitu. Nanti kalau antum kasus misalkan silakan sebutkan yang banyak-banyaknya. Nanti kita perhatiin ini nggak dapat ini tinggal sedikit. Gimana kalau ini ada 25 kumpul misalnya ada orang gitu. Yang nggak semuanya dapat gitu. Ini nggak dapat, ini nggak dapat, oh tinggal sedikit. Nah itu al-jad sekarang. Apa al-jad bahasa Indonesianya? Kakek. Iya, belajar bahasa Arab dikit-dikit lah. Ya makanya zaujun bapak, suami gitu kan. Zaujatun istri. Abun bapak. Kalau sama beliau nih belajar beliau insyaallah. Untuk istilah-istilah apa? Pak. Ya, nanti insyaallah antum aja ya istilah-istilah ini. Jad dan segala macam. Al-jad kakek. Nah, ini antum masyaallah ini waktunya agak lama. Sudah habis ya? Sudah bisa? Semenit lagi ya, sudah semenit lagi mah. Ada pertanyaan yang berkait dengan ini aja dulu. Pokoknya yang sudah lewat itu antum ulang-ulang terus. Kalau bikin bagan apa antum tempelkan di kamar antum, di ruang tamu antum, lihat terus. Kalau udah hafal buang, soek. Tanda semangat tuh ya, bikin sendiri, dirangkum sendiri gitu. Insyaallah ketemu kok. Ada pertanyaan? Enggak ada. Masih ada yang bingung? Itu pokoknya itu. Jadi golongan ahli waris yang sudah kita lewatkan tadi, ya ada berapa tadi? 10 ya. Ahlul furus 11 ya, itu antum hafalkan. Itu yang paling istilahnya mendasar tuh untuk antum bisa memahami dan menguasai setelahnya. Terus nanti berkembang terus, berkembang. Tapi kalau dasarnya enggak ini repot. Juga tadi rumus ngitungnya itu juga harus mungkin tuh. Ada tamatsul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Nah itu ini modal utamanya insyaallah. Ya, cukup dulu di sini ya. Wallahu taala a'lam wa la subhanahu wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.